Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yahya. Saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Indonesia Jaya Parigi, jurusan keperawatan. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah keselamatan pasien dan kesehatan kerja dalam keperawatan. Baiklah, saya akan memaparkan materi saya. Yang pertama, upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap pengkajian asuhan keperawatan. Pengkajian adalah pemikiran dasar dari proses keperawatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data tentang pasien agar dapat mengidentifikasi, mengenali masalah-masalah, kebutuhan kesehatan dan keperawatan pasien baik fisik, mental, sosial, dan lingkungan. Pengkajian yang sistematis. Contoh perawat saat melakukan pengkajian. Yang pertama, pelecehan verbal saat berkomunikasi dengan pasien dan keluarga. Kedua, kekerasan fisik pada perawat ketika melakukan pengkajian. Ketiga, pasien dan keluarga acuh tak acuh dengan pertanyaan yang diajukan perawat. Keempat, risiko tertular penyakit dengan kondisi fisik maupun udara saat pemeriksaan fisik. Yang kelima, perawat menjadi terlalu empati dengan keadaan pasien dan keluarganya. Perawat dalam tahap pengkajian berdasarkan kasus penyakit akibat kerja. Yang pertama, batasi akses ke tempat isolasi. Kedua, menggunakan APD dengan benar. Ketiga, SOP memasang APD, jangan ada sedikit pun bagian tubuh yang tidak tertutup oleh APD. Yang keempat, petugas tidak boleh menyembunyikan wajahnya sendiri. Kelima, batasi sentuhan langsung ke pasien. Keenam, cuci tangan dengan air dan sabun. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap perencanaan asuhan keperawatan. Rumah sakit harus membuat perencanaan yang efektif agar tercapai keberhasilan penerapan sistem manajemen K3 dengan sasaran yang jelas dan dapat diukur. Perencanaan K3 di rumah sakit dapat mengacu pada standar sistem manajemen K3 RS, diantaranya self assessment dan akreditasi K3 rumah sakit dan SMK 3. Perencanaan meliputi yang pertama, membuat peraturan, tujuan dan sasaran, indikator kinerja, program kerja, perorganisasian, tugas dan fungsi pelaksanaan K3 di rumah sakit, yaitu tugas pokok memberikan rekomendasi dan pertimbangan kepada direktur rumah sakit mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan K3. Yang kedua, fungsi mengumpulkan dan mengelola seluruh data dan informasi serta permasalahan yang berhubungan dengan K3. Mekanisme kerja. Ketua organisasi unit pelaksanaan K3 rumah sakit memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan organisasi unit pelaksanaan K3 rumah sakit. Sekretariasi organisasi atau unit pelaksanaan K3 rumah sakit memimpin dan mengkoordinasi tugas-tugas dan melaksanakan keputusan organisasi atau unit pelaksanaan K3 rumah sakit. Upaya mencegah dan meminimalkan risiko dan hazard pada tahap implementasi asuhan keperawatan. Implementasi keperawatan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk membantu klien dan masalah status kesehatan yang dihadapi ke status kesehatan yang lebih baik yang menggambarkan kriteria hasil yang diharapkan. Contoh implementasi asuhan keperawatan: membantu dalam aktivitas sehari-hari, konseling, memberikan asuhan keperawatan secara langsung, kompensasi untuk reaksi yang merugikan, teknik tepat dalam memberikan perawatan yang menyiapkan klien untuk prosedur. Yang keenam, mencapai tujuan keperawatan, mengawasi dan mengevaluasi kerja dari anggota staf lain. Prinsip pedoman implementasi asuhan keperawatan. Yang pertama, mempertahankan keamanan klien. Yang kedua, memberikan asuhan yang efektif. Yang ketiga, memberikan asuhan yang seefisien mungkin. Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.